Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahilati wal qala Allah ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wa syahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kiram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Nurul Hikmah, Masjid Jami'ul Rahmah, Perumahan Pesona Kabupaten 3, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, kesabaran penuh dan juga menyelesaikan dalam segala program-programnya, dimudahkan dari segala urusannya, dimudahkan dalam perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di malam yang hitungin enggak? Bagus, sekali hitungin bagus. Yang keberapa? Yang ke-16 ya, malam yang ke-16. Biasanya memang di pertengahan daripada perjalanan bulan Ramadan itu ditandai dengan bacaan qunut ya, bacaan qunut. Nah, biasanya itu kalau di pertengahan daripada bulan Ramadan itu ceritanya sama dari pertama nyentang satu, nyentang dua, nyentang tiga, pas sampai 15 udah tuh udah nyentang lagi. Karena apa? Udah meningkatnya daripada hari raya. Mudah-mudahan kemalasannya ini tidak diikuti dengan kemalasan untuk beribadah sebagai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua tidak hanya terukur sebatas materi belaka. Terkadang kita hanya mengukur kebaikan Allah yang diberikan kepada kita itu dari segi materi saja. Padahal banyak kebaikan-kebaikan Allah yang di luar daripada materi atau yang kita sebut dengan materi, kesehatan, kemudian juga kepintaran, kecerdasan, kemahiran kita di dalam mengelola berusaha atau perusahaan. Ini juga merupakan kebaikan yang Allah kasih, termasuk sampai hari ini, malam ini, detik ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian orang sudah mulai udah mulai berpikiran memikirkan sesuatu yang akan datang atau di masa biasanya mau lebaran pikirannya udah. Tapi kalau kita masih khusyuk, alhamdulillah. Nah, ini juga merupakan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini kebaikan dunia untuk menuju daripada kebaikan akhirat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada empat idza utiyahunna wajada khairan di dunia wal akhirah. Kalau yang empat ini akan diberikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, qalban syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sesuatu sama Allah,
sedikit tapi dia bersyukur, itu lebih bagus, lebih afdal, lebih utama daripada banyak dia nggak bersyukur. Yang terkadang yang banyak itu yang banyak itu tiba-tiba habis, ya tidak habis aja. Nah ini karena rasa hatinya nggak bersyukur, dikasih sedikit dia nggak bersyukur. Tapi berbeda ketika seseorang dikasih sesuatu nikmat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, mau itu bentuknya materi ataupun non materi, dikasih sedikit, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kecil, SSS, sangat-sangat sederhana, SSS, tapi kalau disyukuri itu terasa luas, Pak. Apalagi di dalamnya selalu dibayar ayat suci Al-Quran. Apalagi di dalamnya selalu digunakan untuk hal ibadah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah yang super sangat sempit, artinya S3, super sangat sempit tapi terasa luas ketika digunakan untuk aktivitas ibadah, dan juga tadi hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, walisan dan dzakirah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi terkadang kita lisan kita berzikir waktu sempitnya doang. Ya, bagi PHK itu luar biasa tahajudnya setiap malam, duhanya setiap hari. Tapi begitu pekerjaan lagi, mana? Udah ditinggalin Allah, udah tinggalin lisan apa? Rasanya lisan yang untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Mana? Ini ya, jangan sampai lisan kita kering. Ya, sebelum nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendapatkan kenikmatan bacaan alhamdulillah, dalam musibah kita musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat keagungan Allah, baca masya Allah. Ya, baca masya Allah. Kemudian ketika kita melihat sesuatu yang menurut keadaan kita tidak sesuai dengan kehendak kita, baca subhanallah. Kalau kesandung istighfar ya. Innalillah, jangan istighfar. Innalillah itu istighfar. Kesandung astagfirullah. Ada lagi ketika lewat tanah kosong sampai Quran bacanya bukan yang diajarkan Rasulullah. Dibaca Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Banget akhirat kesehatan minum. Sudah, kamu berikan ya. Ini jawab Allah. Yang kedua, jadikan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Apalagi ini momen terakhir daripada Ramadan. 2 pekan lagi kita akan menyongsong daripada bulan Syawal. Kita akan mencapai bulan kemenangan, dan insya Allah ya di akhir-akhir daripada bulan Ramadan nanti kita selalu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kuatkan tali ikatan pinggang kita. Biarin yang lain itu kita menjalan. Ya kita menjalan. Tetap kita ramaikan masjid, tetap kita ramaikan musola, tetap kita ramaikan tempat-tempat ibadah, majlis taklim. Agar apa? Agar ketika Ramadan melalui kita sudah mendahului kita, maka akan terasa. Ya akan terasa, ya Allah, tamunya baru aja kemarin datang, ternyata udah pergi. Sangat rugi dan sangat merugi orang-orang yang ketika ditinggal dalam bulan Ramadan, namun hatinya tidak terketuk sama sekali akan kesedihan, dan juga tidak sama sekali dia merasa bahwasanya banyak kekurangan di dalam perjalanan dan ibadah selama di bulan Ramadan tersebut. Alhamdulillah ini beda. Apalagi nanti kafir akan berkumandang di malam Idul Fitri. Yang mudik jangan sampai tidak menziarahi orang tuanya yang sudah tidak ada. Ya, jangan sampai tidak menziarahi orang tuanya yang tidak ada. Yang masih ada mah insya Allah pasti diziarahi. Jangan hanya karena waktu akhirnya tidak sempat untuk berziarah, bertemu langsung dengan orang tua kita. Ingat, syarat kita di dunia hanyalah kedua orang tua kita. Saya diberikan
jaga mereka, rawat mereka, karena tidak ada sesuatu yang dapat menguntungkan kita dan tidak ada sesuatu yang menjadi wasilah kita menjadi sukses kecuali doa daripada kedua orang tua kita. Insya Allah. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal badanu ala musibati saburan. Keadaan tubuh ataupun badan yang ketika mendapatkan musibah dia dalam keadaan sabar. Ini orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, saudara-saudara kita yang kemarin kebanjiran, ya, yang kebanjiran kemarin, mereka insya Allah juga ketika menjaga daripada harga diri mereka dan juga keluarga mereka, itu termasuk daripada jihad fisabilillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah, banjir ataupun bencana lain yang lainnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wazawjatan salihah, pendamping yang saleh. Pendamping, kalau perempuan pendamping yang saleh, kalau laki-laki pendamping yang saleh. Karena apa? Ketika di rumah kita tidak diawali dengan madrasah, tidak diawali dengan pendidikan yang baik, maka akan berdampak negatif di luar sana. Ketika di rumah kita laksanakan ataupun kita gunakan dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif, insya Allah di luar sana juga akan mengikutnya. Anak kita tegur kalau nggak sholat, ya apalagi kalau usianya berarti atas 15 tahun atau 12 tahun ke atas, itu udah balik insya Allah. Umur 7 tahun lagi udah diajarin, kalau bukan diajarin lagi, udah ditakanin, bukan diajarin lagi, diajarin mah biasanya anak sekarang usia 4, 5, 6 tahun itu udah mulai diajarin. Tapi begitu udah 7 tahun ditakanin Pak, jangan sampai anak kita meninggalkan sholat. Pesan sama istri kita ketika kita keluar rumah, ya karena istri adalah pemimpin daripada rumah tangga di saat kita sedang mencari nafkah di luar rumah. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jemaah sekalian. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, baik di dunia dan juga baik di akhirat nanti. Dan juga kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kita di dunia wa dunia wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa ta'ala wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.